Hai, assalamualaikum. Kali ini aku membuat keripik pisang coklat kacang. Ini enak banget, banyak yang suka, jadi dijual laris banget. Yuk disimak bagaimana cara pembuatannya. Aku gunakan pisang kepok. Pertama aku kupas pisangnya dulu untuk membuat keripik originalnya. Jangan lupa gunakan sarung tangan plastik atau plastik apa aja boleh. Yang penting tangannya dibungkus gitu ya, supaya nggak terkena getahnya. Kalau udah dapat banyak bisa langsung digoreng, nanti sisanya bisa dikupas sambil menggoreng ya. Panaskan minyak, setelah minyak panas bisa diiris di atas minyak kayak gini. Jika ada yang menempel jangan lupa dipisahkan ya. Untuk pembuatan keripik originalnya mungkin udah banyak yang bisa, dan di video-video sebelumnya juga udah aku sertain video pembuatan keripik original. Ini aku buatin juga supaya yang nyimak di video ini, yang belum nyimak di video sebelumnya juga tahu ya cara pembuatan keripik originalnya. Setelah bagian bawah mengeras bisa langsung dibalik. Lalu setelah keripiknya berubah warna kuning keemasan dan minyaknya udah tenang, ini udah mateng, bisa diangkat. Nah ini dia hasilnya. Ini aku bagi dua, yang setengah sudah aku buat untuk keripik pisang susu keju, dan ini sebagian lagi setengahnya aku gunakan untuk membuat keripik pisang coklat kacang. Bahan-bahan untuk membuat keripik pisang coklat kacangnya, ini aku gunakan keripiknya setengah kilogram aja, nggak usah banyak-banyak supaya untuk pembuatan videonya tuh nggak terlalu lama gitu ya. Kemudian ada di sisi sebanyak 210 gram, gula halus sebanyak 35 gram, minyak sebanyak 70 ml. Oh ya, untuk kacangnya ini aku ada 250 gram, tapi nanti yang digunakan cukup 100 gram aja ya. Jadi ini untuk menggorengnya sekalian aja, maksudnya untuk menyangrainya sekalian semua aku sangrai. Jadi tapi nanti untuk pembuatannya cukup digunakan sebanyak 100 gram aja. Ini yang pertama aku sangrai dulu kacangnya sampai benar-benar matang. Ciri-cirinya matang itu adalah kulit kacangnya gampang sekali mengelupas ya. Ini agak gosong ya, karena tadi tuh aku tinggal ada anak aku agak rewel yang kecil, dan ini aku kupas, jadi aku pilih yang gak gosong, pilih yang terbaik aja. Aku kupas pakai tangan gini aja ya guys. Kemudian aku ayak gula halusnya. Ini kemarin aku simpan di kulkas, jadi banyak yang mengerindil seperti ini ya. Dihaluskan pakai sendok gini ya guys. Lalu diayak lagi. Kemudian lelehkan coklatnya di atas wajan. Gunakan 2 wajan, 1 wajan agak kecil dan atasnya wajan agak besar. Yang bawah dikasih air ya, supaya tidak gosong coklatnya seperti ini. Lalu aduk-aduk coklatnya menggunakan whisker. Setelah kurang lebih 10 menit coklatnya meleleh seperti ini, lalu aku masukkan minyak gorengnya ya. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan gula halus yang sudah diayak tadi, diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Pada tahap ini mengaduknya agak lama ya, kurang lebih 15 menit ya. Oh iya, mungkin perlu aku sampaikan di sini aku belum menggunakan spinner karena belum ada cukup modal untuk membelinya. Jadi masih seputar modal 100 ribuan ke bawah gitu ya. Jadi belum cukup untuk membeli spinnernya. Kemudian setelah semuanya tercampur rata, matikan api kompor, masukkan keripik originalnya.
Kemudian diaduk, gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas pelan-pelan supaya keripiknya tidak mudah patah ya. Untuk keripik yang memanjang seperti ini bentuknya, mengaduknya agak sedikit lebih susah dibandingkan bentuk yang koin atau yang lonjong ya guys. Jadi saran aku lebih baik pakai bentuk yang lainnya yang lonjong atau mungkin yang agak bulat seperti koin seperti itu. Jadi ini kemarin aku membuat keripik originalnya itu rencananya mau aku bikin keripik susu keju semua. Tapi karena dipikirnya nanti jadi kelamaan ya untuk membuat videonya, jadi aku pakai yang setengahnya aja. Ini langsung aku bikin untuk keripik coklat kacangnya. Saat proses pengadukan seperti ini nggak perlu buru-buru karena coklatnya nggak cepet kering ya. Yang penting semuanya tercampur rata ya. Nah ini sudah tercampur rata ya keripik dengan coklatnya. Lalu siapkan kacang tadi yang udah dikupas sebanyak 100 gram. Kemudian ditumbuk dengan tumbukan seperti ini, dengan ulekan maksudnya. Ditumbuk kasar aja, nggak usah halus-halus. Aku gunakan kacang sangrai seperti ini tuh supaya biaya produksinya lebih rendah ya. Kalau kita pakai kacang yang beli itu jauh lebih mahal ya. Setelah selesai ditumbuk kacangnya aku pindahin lagi ke wadah. Ini ada beberapa yang gosong, ini aku ambil, aku buang aja ya. Sekarang waktunya untuk mengemas. Susun keripik pisang coklatnya di dalam wadah tin wall seperti ini. Gunakan sarung tangan plastik supaya tangannya tidak terkena coklat dan lebih higienis ya. Kemudian setelah disusun sejajar, tidak bertumpuk ya, atasnya kita taburin dengan menggunakan kacang tadi ya. Taburkan secara merata kacangnya di atas keripik pisang coklatnya. Kemudian setelah cukup merata, lalu atasnya kita susun kembali keripik pisang coklatnya. Lalu setelah disusun, taburin lagi atasnya dengan kacang seperti ini. Untuk perhitungan harga jangan lupa nanti cek di description box ya. Lalu disusun lagi dan ditaburin lagi dengan kacang. Begitu seterusnya ya sampai penuh. Bunda, keripiknya Boleh, nanti sebentar ya. mana? Itu dulu, Bunda. Minta? Iya. Kita dikit aja. Dikit aja. Ya. Banyak nggak mau? Ya. Nggak mau Buat banyak-banyak. Bunda aja. Nah, setelah selesai seperti ini ditimbang ya. Ini aku timbang satu tin wallnya ini sebanyak 155 gram. Nah, ini aku udah selesai masukin ke tin wallnya. Ini nggak langsung aku tutup karena pas masukin tadi kondisi keripiknya tuh masih hangat ya, belum dingin. Kemudian setelah dingin baru ditutup ya keripiknya. Kenapa harus nunggu dingin? Karena kalau masih panas atau hangat itu masih mengandung uap air ya. Kalau ditutup nanti bisa menyebabkan keripiknya jadi melempem atau alot. Lalu atasnya bisa dipasang stiker atau logo kemasan seperti ini ya. Jika ada, jika tidak ada tidak apa-apa ya. Untuk stiker seperti ini udah banyak dijual di online, bisa pesan ya. Dan harganya juga cukup murah ya. Nah, dari setengah kilogram keripik pisang original tadi aku bikin jadi keripik pisang coklat kacang ini. Jadinya 6 bungkus tin wall seperti ini ya. Untuk satu tin wallnya beratnya sebanyak 155 gram, udah termasuk kemasannya itu ya. Kemudian untuk per bungkusnya ini aku jual Rp10.000 ya. Karena bikinnya dikit banget jadi banyak yang gak kebagian ya. Rencananya nantilah kita bikin lagi, yang penting kita bikin videonya dulu ya. Jadi guys, aku tuh belum punya spinner. Alhamdulillahnya tuh keripik aku tuh sekali bikin langsung habis, sekali bikin langsung habis karena bikinnya gak banyak-banyak. Jadi gak terlalu butuh awet yang lama gitu ya, karena memang langsung habis dijualnya. Karena memang ini yang aku lakuin tuh bener-bener usaha modal kecil ibu rumah tangga ya.
Jadi rencananya sih pengen nanti kedepannya pengen beli spinner dan pengen produksi lebih banyak lagi untuk jenis-jenis keripik yang lain-lainnya juga. Aku doakan untuk kalian yang juga sedang membangun usaha kecil-kecilan kayak aku ini, mudah-mudahan usahanya lancar dan kelak ada peningkatan ya. Makasih banget untuk kalian yang sudah nyimak videonya sampai habis. Makasih untuk dukungannya. Like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum.